Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan kisah tentang Wesantara yang saya ambil dari kisah Jataka. Para Romo, Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada suatu masa hiduplah seorang raja yang bernama Sanumaha. Ia terkenal karena kebajikannya, keberaniannya, dan kebaikan hatinya. Raja tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Wesantara atau Bodhisattva. Ia tumbuh dewasa menjadi pahlawan kebajikan dan kebaikan. Wesantara pun mempraktekkan kemurahan hatinya sampai ke tingkatan yang tertinggi. Dan satu-satunya perang yang dia hadapi sebagai pangeran adalah peperangan melawan rasa lapar, rasa haus, penyakit, dan kemiskinan. Kemurahan hati Wesantara pun tersebar kemana-mana yang membuat raja tetangga iri dan memanfaatkan kemurahan hati tersebut dengan mengirimkan seseorang sebagai brahmana dan berhasil memperdayainya sehingga menyerahkan gajah putih kerajaan. Ketika rakyat yang mengetahui hal tersebut, rakyat pun sangat marah dan menghadap pada raja menyampaikan bahwa keberuntungan yang dimiliki oleh negeri ini dan ditakuti oleh semua orang diambil begitu saja oleh seseorang. Kemudian rakyat yang sedang marah pun mengatakan bahwa seharusnya seorang pangeran pantas menjadi raja adalah pangeran yang bertahan besi, bukan dengan kemurahan hati yang berlebihan. Sebagai hukumannya, Wesantara pun harus dibuang ke hutan hukuman. Mendengar hal tersebut, Wesantara pun terkejut. Akan tetapi, dia siap pergi ke hutan bersama istri tercintanya, Mantri Dewi, yang selalu setia kepada dirinya. Sementara itu, di istana terdengar ratapan orang sakit dan kaum rendahan atas kepergian Wesantara. Sebelum pergi, Wesantara pun membagikan semua harta kekayaannya kepada rakyat yang membutuhkan dengan ajaran kasih dan senyum ramah. Ia pun pergi dari kota tercintanya dengan perasaan damai dan dengan berkat dari orang-orang yang dicintainya. Akhirnya, Wesantara, istrinya, dan kedua anaknya pun tiba di hutan hukuman, yaitu Gunung Wanka. Di atas gunung tersebut sudah berdiri sebuah gubuk yang terbuat dari dedaunan. Rupanya gubuk tersebut didirikan oleh Wiswakarma atas perintah Dewa Sakra. Di gubuk inilah Wesantara, istrinya, dan kedua anaknya pun tinggal dengan perasaan gembira. Pada suatu hari, Wesantara bersuka cita ketika melihat kehadiran seorang brahmana dan mengundang dirinya untuk masuk ke dalam gubuk, untuk makan dan beristirahat. Rupanya, brahmana tersebut dikirimkan oleh istrinya sendiri untuk meminta pertolongan kepada Wesantara agar mau memberikan kedua anaknya tersebut untuk membantu pekerjaan istrinya. Permintaan tersebut sungguh menusuk hati Wesantara. Akan tetapi, karena ikrarnya tidak pernah menolak permintaan orang lain, dia pun menjawab dengan tenang bahwa dia akan memberikan kedua anaknya tersebut. Sang brahmana pun ingin segera membawa kedua anak tersebut untuk pergi sebelum kedua orang tuanya tuh berubah pikiran. Dan brahmana tersebut juga tidak mengizinkan kedua anak Wesantara untuk berpamitan kepada ibunya yang sedang berada di hutan mencari bahan makanan. Wesantara lalu memikirkan sesuatu dan berkata, "Mengapa tidak kau bawa saja kedua anakku ini kepada ayahku? Lalu mintalah tebusan kepadanya, Raja Sanumaha. Raja pasti akan menebusnya dengan harga yang tinggi. Kamu akan cepat kaya raya dan juga kamu bisa menyewa seorang pelayan untuk membantu pekerjaan istrimu."
Namun usulan tersebut ditolak oleh sang Brahmana yang langsung membawa kedua anak Wisantara pergi. Sungguh anak-anak yang malang. Anak-anak tersebut terus mendapatkan bentakan kata-kata kasar dari sang Brahmana. Mendengar hal tersebut, hati Wisantara pun pilu dan lumpuh. Akan tetapi, dia tidak boleh menyesal karena dia harus terus menjaga ikrarnya. Akhirnya, Wisantara dan istrinya pun tiba. Istrinya yang sedang mencari bahan makanan pun merasa tidak tenang hatinya yang sedang mencari bahan makanan. Karena tidak tenang, dia pun langsung pergi dari hutan ke rumahnya untuk melihat keadaan kedua anaknya. Istrinya pun hanya menemukan suaminya yang sedang berduduk diam dan bersusah hati. Lalu istrinya pun bertanya kepada suaminya, "Suamiku, di manakah kedua anak kita?" Suaminya pun tidak menjawab pertanyaan dari sang ibu malang ini. Setelah 3 kali pertanyaan dan tidak mendapatkan jawaban, istrinya pun berlari histeris hendak mencari kedua anaknya di hutan. Melihat kejadian tersebut, Wisantara pun bangkit dan mulai menceritakan semua kisah sedih ini kepada istrinya. Setelah mendengarkan kisah sedih tersebut, istrinya pun merangkul suaminya dan bertekad untuk mendukung apa yang telah diperbuat suaminya. Bahkan harus menyerahkan dirinya sendiri kepada orang yang tidak dikenal. Akhirnya kedua orang suci tersebut berduduk diam untuk waktu yang lama, berdoa, meminta kesejahteraan dan keselamatan untuk kedua anak mereka. Kemudian tiba-tiba harum tumbuhan menyebarkan bak-wak warna merah, jambu suci yang akhirnya mencapai singgasana Dewa Sakra, Raja para Dewa. Raja para Dewa pun bertanya-tanya tentang kesiapan 2 orang yang berada di gubuk di Gunung Wangka tersebut. Para dewa pun bersukacita dan merasa kagum ketika para penjaga 4 penjuru yang berada di dunia melaporkan apa yang telah mereka lihat. Dan Dewa Sakra pun berseru, "Terpujilah Buddha yang akan datang dan mampu mengorbankan anaknya sendiri. Mampukah dia mengorbankan istrinya juga? Saya akan mengujinya." Keesokan harinya, ketika Wisantara dan istrinya sedang berbincang, Dewa Sakra pun datang sebagai wujud manusianya, yaitu seorang Brahmana yang menginginkan istrinya. Dan Wisantara pun tidak dapat menolak permintaan tersebut karena dia menuruti ikrarnya untuk selalu melakukan kemurahan hati. Mendengar atau melihat kejadian tersebut, Dewa Sakra yang kagum pun berseru, "Hanya mereka yang hatinya telah dimurnikan, yang mampu memahami dan meyakini keajaiban ini. Semua para dewa, termasuk Dewa Sakra dan umat manusia, harus bersujud padamu dengan penuh keagungan." Lalu Dewa Sakra pun kembali ke wujud ilahinya, yaitu Raja para Dewa, dan berkata pada Wisantara, "Janganlah kamu bersedih hati lagi, Wisantara. Sebentar lagi kedua anakmu akan diantarkan pulang oleh kakeknya." Melalui kekuatan Dewa Sakra, Brahmana yang tua dan kejam tersebut dipaksa untuk menyerahkan kedua anak Wisantara kepada kakeknya, Raja Sandomaha. Raja yang tak kuasa menahan air mata pun menebus kedua cucunya dan segera pergi ke hutan untuk menjemput anak dan menantunya untuk balik ke istana. Sesampainya di istana, semua rakyat pun meminta maaf dengan tulus karena telah salah paham atas keagungan Wisantara yang mampu memberikan istri dan kedua anaknya. Semua rakyat pun meminta maaf dan akhirnya Wisantara pun
pun memaafkan permintaan maaf tersebut. Setelah kematian ayahnya, Kaisar pun memerintah untuk waktu yang lama dan menjalankan negeri untuk kepentingan rakyatnya. Dan semua rakyat pun sangat mencintai dan sangat menghormati dirinya. Dari cerita ini, kita harus belajar bagaimana cara mempraktekkan kemurahan hati yang sejati, yang pada akhirnya membuahkan hasil yang manis dan disanjung oleh para dewa. Dalam Manggala Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa berdana atau memberikan sesuatu adalah bentuk utama dan membawa keselamatan. Dengan melakukan kemurahan hati ini juga, kita dapat mempererat hubungan dengan orang lain dan tentunya kita akan dihormati dan juga para bijaksana akan mau bekerja sama dengan kita, orang yang baik. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga cerita ini dapat memotivasi kita semua untuk selalu melakukan kebaikan, terutama dalam hal tentang kemurahan hati. Dan demi kebaikan semua makhluk, saya akhiri Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Terima kasih.